Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah saudara-saudara, perkenalkan saya Bayu Arifia Putra dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering E29 dengan dosen pengampu Muhammad Rizal Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah politik dalam perspektif Islam. Apa itu politik? Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Oleh karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siasah syariah. Menurut Abdullah Wahab Khalad, definisi siasah syariah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip umum syariat. Lalu yang kedua adalah bentuk-bentuk pemerintahan dalam Islam. Bentuk pemerintahan dalam Islam ditawarkan oleh para pemikir Islam klasik dan pertengahan. Yang pertama adalah tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Yang pertama adalah tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik atau Al-Islam Asasyi, karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Dengan anggapan Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk ketatanegaraan atau politik. Pandangan Maududi bahwa sistem politik didasarkan pada 3 prinsip pokok, yaitu tauhid, risalah, dan khilafah. Konsep tauhid menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb berdaulat terhadap alam ini. Konsep risalah menegaskan bahwa Al-Quran itu bersifat global. Penjelasannya ada pada aktivitas risalah Nabi. Konsep ketiga adalah khilafah. Lalu yang kedua adalah tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur negara dan begitu sebaliknya. Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Kelompok sekuler ini disebut juga sebagai Islam kiri atau Al-Yasar Al-Islami. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan teologis yang harus diyakini dan ikuti oleh setiap individu muslim. Lalu yang ketiga adalah tipologi moderat. Tipologi ketiga adalah tipologi moderat atau al-mutawis. Mereka berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Negara menjadi instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal atau global. Untuk pelaksanaannya, umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik dan tidak menentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Lalu yang bentuk kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dari sudut pandang agama adalah sah. Kenapa? Karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Di samping itu, Presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan 2 lembaga tinggi, DPR dan DPD yang merepresentasikan ahlul hali wal aqdi dalam konsep Al-Mawardi di kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Prinsip-prinsip dasar politik Islam meliputi prinsip amanah, yang berarti segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan, yang dimana berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa pandang golongan dan jabatan. Lalu yang ketiga adalah prinsip ketaatan, yang berarti ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintahan dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran agama Islam. Lalu yang keempat adalah prinsip musyawarah, yaitu diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna untuk mencapai yang terbaik untuk semua. Lalu yang ketiga adalah cinta tanah air menurut Islam.
Apa cinta tanah air? Cinta tanah air merupakan tabiat alami atau fitrah manusia. Karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang. Perasaan rindu terhadap tanah air menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah tumpah darahnya. Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Ini terbukti dari ajaran Islam langsung tentang cinta tanah air yang digambarkan oleh sikap Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya. Ketika akan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya, yaitu Makkah. Bukti lain bahwa cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah yang layak diikuti adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah 16 bulan, beliau rindu kepada Makkah dan Ka'bah. Begitulah rindunya dan cintanya Rasulullah terhadap kota kelahirannya, yaitu Makkah. Semoga dengan mempelajari politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, kita dapat kembali menanamkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, serta menjalin kerukunan kepada siapa saja. Baiklah, sekian dari saya. Semua yang benar dan kata-kata yang berdatangan dari Allah, dan semua yang salah mohon dimaafkan karena itu datang dari saya sendiri, manusia biasa. Afwan, barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.